Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa dalam perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila yang pada hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kelima dengan topik kuliah pada kali ini yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Nah, kita akan mengkaji pada hari ini yaitu berbagai macam kebijakan negara, di antaranya kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial budaya, dan kebijakan pertahanan keamanan. Bagaimana aplikasinya, kemudian bagaimana krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia maupun krisis di kalangan elit-elit politik. Ya. Baik, yang pertama kita membahas tentang implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, yaitu dalam kebijakan politik. Nah, kita lihat dalam kebijakan politik ini, ya seharusnya kita mengacu kepada Pancasila secara umum dan tentunya terutama pada sila yang keempat ya. Nah, dengan berpedoman pada sila yang keempat, seharusnya kebijakan politik negara dalam menjalankan kebijakannya sesuai dengan Pancasila, yang pertama yaitu adanya diberikan ruang kesempatan ya bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi, termasuk di sini tentunya partai politik. Jadi harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi, termasuk partai politik. Kemudian yang kedua, adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul ya sebagai representasi dari rakyat. Jadi seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah betul-betul menjadi representasi atau wakil dari rakyat. Yang ketiga yaitu adanya pemilihan ya secara langsung baik untuk legislatif dan eksekutif. Nah, ini sudah berlangsung ya, sedang dijalankan ya. Kemudian yang keempat, implementasi Pancasila dalam politik yaitu dibutuhkan rakyat sebagai pendukung kebijakan Pancasila, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh dan politik Indonesia merupakan politik yang bersumber dari rakyat. Jadi adanya partisipasi keterlibatan rakyat ya dalam kehidupan politik, karena kekuasaan terletak di tangan rakyat ya. Karena kebijakan-kebijakan politik itu seharusnya juga bersumber dari rakyat. Dan kedua, bagaimana implementasi kebijakan ekonomi sebagai kebijakan negara berdasarkan Pancasila. Nah, ini tentu bicara ekonomi, kita lihat berkesesuaian dengan sila yang kelima dari Pancasila, yaitu sesuai dengan apa yang juga ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibentuknya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi perusahaan-perusahaan negara itu sebenarnya dibuat ya betul-betul untuk kepentingan rakyat, untuk mengamankan ya usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di perusahaan negara itu ya. Jadi
perusahaan negara itu bekerja sebenarnya untuk melindungi, menguasai, ya, mengamankan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, negara tetap diharapkan ya selalu memiliki kendali, ya, terutama terhadap harga-harga barang yang berpengaruh ke masyarakat luas, dan juga tentunya masih adanya subsidi-subsidi yang tentu masih dibutuhkan baik oleh masyarakat yang kurang mampu atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul menjadi kebutuhan pokok dari rakyat Indonesia. Itulah ciri khas kita sebenarnya, ya, adanya subsidi, adanya pengendalian harga-harga agar tidak terjadi pasar bebas, sistem bebas yang dikuasai, dimonopoli sebagian orang sehingga tidak terkendalinya, ya, pusat ekonomi dikuasai hanya segelintir orang. Kemudian, ya, sistem perekonomian berdasarkan Pancasila itu yaitu harus terhindar, ya, dari persaingan bebas, monopoli dan sebagainya yang dapat menimbulkan rakyat sengsara dan saling menindas satu sama lain. Nah, sistem perekonomian yang dapat disesuaikan dengan rakyat Indonesia sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Jadi, sistem ekonomi sesuai dengan Pancasila itu adalah sistem ekonomi kerakyatan, ya, untuk melindungi masyarakat dari kegiatan adanya persaingan bebas, adanya monopoli, ya, pusat kegiatan ekonomi oleh segelintir orang yang bisa mempermainkan harga dan sebagainya. Kemudian kebijakan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, yaitu dalam bidang kebijakan sosial budaya, ya, bisa kita lihat ini sesuai juga dengan sila yang kedua, yaitu adanya atau sila yang pertama, kedua, dan juga mencakup sila-sila lainnya tentunya. Yang pertama yaitu adanya kebebasan, ya, beribadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya. Jadi dalam kebijakan sosial budaya itu seharusnya adanya kebebasan beribadah, ya, dalam artian sesuai dengan ketentuan aturan negara, ya. Artinya bukan berarti kebebasan itu setiap orang dengan seenaknya melaksanakan ibadah walaupun ibadah itu bertentangan sendiri dengan ajaran agama dan sebagainya. Jadi ada aturannya, tetapi setiap pemeluk agama itu diberikan kebebasan untuk beribadah. Misalnya tidak ada pelarangan orang untuk beribadah ke masjid atau ke gereja, ke pura dan sebagainya. Kemudian adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga termasuk hak atas kekayaan intelektual, karya cipta, budaya anak bangsa dan sebagainya. Kemudian implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara bidang sosial budaya juga mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, nilai budaya tentunya, harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling menghargai dan toleransi antar umat yang berbeda keyakinan, suku, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan. Nah, yang pertama tentunya adanya, ya, yang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini tentunya aparat, ya, TNI atau aparat keamanan. Kemudian juga adanya pengakuan sebagai negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara yang berdasar kekuasaan atau Machtstaat. Kemudian implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan atau HANKAM ini, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang paling penting, Indonesia adalah negara hukum
Demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara Indonesia, perlu adanya peraturan berupa perundang-undangan untuk mengatur ketertiban, keamanan warga negara Indonesia sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya aplikasi dalam bidang ideologi. Ya, aplikasi ideologi Pancasila adalah satu gagasan dan norma yang secara real harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan sifat sebagai ideologi terbuka yang dijadikan sebagai ideologi nasional, cita-cita bernegara, dan sarana yang mempersatukan masyarakat secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, aplikasi dalam politik seharusnya praktek pengembangan kehidupan politik berdasarkan kepada moralitas bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi sumber etika politik dan moralitas utama dalam hubungan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan bernegara. Nah, aplikasi dalam bidang ekonomi seharusnya praktek pengembangan kehidupan ekonomi yang humanistik, kerakyatan, dan kekeluargaan. Ini didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh penjuru wilayah tanah air. Kemudian aplikasi dalam bidang sosial budaya seharusnya praktek pengembangan kehidupan sosial budaya berdasarkan pada prinsip etika Pancasila yang pada hakikatnya bersifat manusiawi demi peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Selanjutnya aplikasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Praktek pengembangan pertahanan dan keamanan negara Indonesia dengan berbasiskan kesadaran moralitas keamanan sehingga diterapkan atas dasar kemanusiaan dan bukan kekuasaan semata demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Nah, sekarang ada beberapa krisis multidimensi yang terjadi, ya, termasuk krisis ideologi, mana munculnya kembali, ya, paham-paham komunisme dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, lambang-lambang, ya, seminar-seminar, demonstrasi, ya, untuk eksistensi, ya, tuntutan eksistensi untuk kembalinya ideologi, ya, komunis, dan tentu kita mengikuti aturan yang ada bahwa itu masih dalam ketentuan yang terlarang di Indonesia. Tentunya kita sudah memiliki Pancasila. Ada juga ideologi yang berusaha untuk ideologi itu berdasarkan agama. Ya, kita di negara Pancasila memang negara kita, ideologi kita adalah Pancasila yang untuk mempersatukan seluruh, baik itu umat beragama maupun antar etnis, ya. Jadi tidak ada lagi muncul-muncul, ya, merubah Pancasila baik dengan ideologi komunis, ideologi berdasarkan agama, ataupun termasuk ideologi liberalisme yang banyak sekali, ya, permintaan sekularisme ini, tuntutan-tuntutan kebebasan yang mutlak, ya, kebebasan yang mutlak, kebebasan berekspresi yang tanpa kontrol, dan ingin memisahkan negara dan agama menjadi negara sekuler. Jadi negara kita berdasarkan Pancasila, ya. Jadi ideologi-ideologi yang memang tidak sesuai dengan Pancasila itu harus kita tinggalkan, ya. Kita laksanakan, kita jalankan ideologi Pancasila ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sudah menjadi kajian, sudah menjadi kesepakatan perjanjian luhur bangsa Indonesia untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara, dan tentunya ini harus kita jalankan, yang harus kita konsisten sehingga arah tujuan bangsa ini dapat tercapai, karena memang negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dengan konsep operasionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada beberapa krisis juga yang kita lihat di kalangan elit politik yang seharusnya ini, dan juga di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya ini dapat
segera ya disadari untuk diperbaiki ke depannya. Ya, ada juga di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih kita lihat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, adanya krisis keteladanan, kebijakan yang tidak pro rakyat, pemaksaan kehendak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, korupsi, nepotisme, krisis moral dan etika sebagai pejabat negara, ada juga politik uang, jual beli perkara, ya, penglebelan kelompok pendukung pemerintah dan oposisi, dan kelompok pro dan anti Pancasila, ya. Nah, pertentangan-pertentangan antara pusat dan daerah dan sebagainya. Ini harus disadari, diperbaiki ya, supaya negara ini betul-betul dapat mencapai tujuannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian di kalangan masyarakat juga kita lihat ya adanya perpecahannya atau konflik kelompok-kelompok ya yang masih ada pro dan anti Pancasila, ya, ketidakpatuhan terhadap pemerintah dan kebijakannya, tidak peraturan terhadap undang-undang dan peraturan, adanya kelompok masyarakat memaksakan kehendak dalam penyampaian aspirasi politik dan demonstrasi, terjadinya konflik horizontal dalam pemilu dan pilkada, ya, fanatisme terhadap figur politik dan organisasi politik tertentu saja, krisis moral dan etika dalam partisipasi politik, mobilisasi partisipasi politik, ya, membiarkan terjadinya politik uang, adanya apatisme dan rendahnya partisipasi politik. Nah, kemudian dalam krisis ekonomi indikasinya ya terjadinya di mana-mana liberalisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, pencabutan subsidi yang seharusnya itu tanggung jawab pemerintah, kemudian masih terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok, kenaikan harga barang, tarif dari bahan bakar minyak ya, kenaikan bahan bakar minyak, tarif listrik dan sebagainya, kebijakan investasi yang dianggap pro asing, penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam oleh asing, kesenjangan tingkat pendapatan, masih tingginya pengangguran, kemiskinan ya, dan kurangnya berjalan ekonomi kerakyatan dan termasuk koperasi. Kemudian dalam krisis sosial budaya kita lihat masih ada pelabelan kelompok-kelompok ya, perpecahan dalam masyarakat yang pro anti Pancasila, toleran dan intoleran ya, yang tidak bineka, anti NKRI, pro ya, kemudian ada keperosotan moral dan etika, pemaksaan kehendak, anarkisme, apatisme, dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap aparat dan peraturan, fanatisme budaya barat dan meninggalkan budaya timur, menipisnya nasionalisme, fanatisme sara dan kedaerahan, budaya KKN, lunturnya tradisi dan sifat kesantunan, keramah tamahan, saling tolong menolong dan kepedulian, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat dan sebagainya. Nah, dalam krisis pertahanan keamanan indikasinya ya masih adanya gerakan-gerakan terorisme, separatis, ngacau keamanan, pernyataan dan ancaman pemisahan dari negara kesatuan Republik Indonesia, makar, konflik, perbatasan, perang suku, klaim wilayah NKRI, pengelolaan wilayah tertentu oleh asing, konflik vertikal pusat daerah, ya, kemudian konflik horizontal dalam pilkada pemilu, penguasaan dan pengelolaan wilayah tertentu NKRI oleh asing dan sebagainya. Oleh karena itu maka diharapkan implementasi kebijakan negara ini ya sesuai dengan Pancasila tidak hanya disadari oleh para elit tapi juga oleh masyarakat untuk menjalankan Pancasila ya secara murni dan konsekuen. Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan tanpa disadari ya pertemuan kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Siapkan dirinya ya. Pahami semua apa yang materi yang telah disampaikan, mudah-mudahan bisa sukses dalam perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.